Kan dakwah kan tidak hanya ngobrol nyampein materi gitu kan ya, tapi tadi berapa banyak quotes-quotesnya Bang Abdur yang kita lihat. Enggak satu loh. Susah banget Bang Abdur kayaknya untuk suudzon ya. Iya, positif. Dia semua positif. Iya. Ustaz lagi bikin buku tentang Abdur kali ya? Enggak. Kaget. Ya. Tapi memang saya membiasakan diri begitu sih. Kayak karena saya yakin bahwa tidak ada satupun yang dibiarkan Allah terjadi dan itu sia-sia gitu. Tapi aku pengen tanya deh, kan ini kan Main You ini kan sebuah program di mana kita tuh pengen main lintas circle. Ya. Kalau abang sendiri lihat bagaimana sih pandangan orang komika lah mungkin ya, atau dari sudut pandangnya kayaknya komika lah ya, melihat anak-anak ngaji lah gitu. Karena jujur bagi kami, aku pernah bawa ini di stand up juga, bilang kita tuh sampai mengira saking jauhnya ya antara kita dengan komika itu, pernah mengira Coki Muslim itu satu orang. Itu benar. Coki Muslim jadi agama ya dia ya. Iya, wah, itu kamu jangan ini lah nonton Coki Muslim tuh. Jadi kira satu orang bang, saking jauhnya. Aku waktu pertama kali ke Comika, markas Comika, nyampe tuh. Aku bilang sama temanku, kita sholat duhur dulu aja. Ya di dalam aja lah, pasti ada musola. Masa ada? Ada, itu kaget aku. Emang ada bos? Ya, kaget aku. Dikiranya Comika itu penyembah setan gitu ya. Tapi saking kayak gapnya tuh jauh banget gitu, ngerasa kayak masa iya mereka mempertimbangkan ada musola di dalam situ gitu loh. Nah itu saking jauhnya jarak gitu. Nah kalau dari dunia ngaji, dari dunia komika sendiri ngelihat dunia ngaji atau mungkin ngelihat Ustadz Felix itu kayak gimana sih? Selain jadi bahan penjanaan ya. Nah sebelum ke situ, ke situ, ini saya cerita dulu. Ini mungkin bisa menjadi jembatan. Ya maksudnya pelajaran juga atau ambil hikmahnya atau apa. Jadi awal mula saya kan bagian dari markas Comika itu. Kan Comika itu punyanya Panji Pragiwaksono, saya bagian talent di situ. Awal mula mereka punya markas Comika di Wijaya ini 3 lantai itu. Panji itu tidak merencanakan untuk membuat musola. Terlihat dari posisinya sih. Jadi dari awal ketika saya datang, kemudian ini saya bilang, "Bang, sholat di mana musola?" Dia bilang, "Di sini nggak ada musola. Mau sholat di mana? Bebas. Semuanya, semua di sini, semua tempat di sini boleh menyembah Allah," kata dia. Luar biasa. Lucu banget. Kata dia begitu. Tapi saya tahu itu cuman akal bulusnya dia. Akal bulusnya dia. Lalu yang saya lakukan adalah karena pada waktu itu seandainya kalau saya selalu menuntut, musola dong, musola, mungkin akan terpental. Maka yang saya lakukan adalah saya pelan-pelan. Beli sajadah. Saya beli sajadah. Saya beli pada waktu itu belum ada ruangannya. Saya beli ini apa namanya sekat tuh. Di lantai 3 itu bukan? Iya. Itu. Di lantai 3. Di lantai 3 saya beli sekatnya. Oh itu Anda yang punya aktor intelektualnya di sini. Jadi awal mula kan cewek-cewek yang di situ kalau sholat tuh mereka bawa sajadah sendiri. Nah masalahnya yang laki-laki ini kan nggak pernah bawa sajadah ya. Sejak kapan di tas kita ada sajadah? Kalau cewek kan mukena bareng tuh. Nah akhirnya saya belilah sajadah. Ini pelan-pelan saya pesan sekat saya beli. Nah tiba-tiba Panji datang. Kenapa ada sekat-sekat ini? Terus ini saya pada waktu itu tidak ada di lokasi, tapi kemudian orang-orang yang cerita gitu. Oh ini dibeli Bang Abdur buat ini cewek-cewek kalau sholat biar karena memang dia tuh tidak ada tembok, jadi satu ruangan. Kebetulan kiblatnya ke sana. Pas ya. Ini orang kerja semua. Lewat. Kalau kita yang cowok sholat mah biasa aja, tapi kalau cewek yang sholat kayaknya dia risih. Akhirnya saya belilah sekat-sekat itu pasang. Nah kemudian Panji bilang, oh ya sudah. Tapi kemudian Panji ngerasa kayaknya ngeganggu ya di sini ya. Kita pindahin ke sebelah deh. Tapi saya merasa nggak apa-apa. Dia bukan membongkar, dia memindahkan. Artinya masih ada. Dia pindahin. Lama kelamaan orang sholat makin banyak di situ. Apalagi setelah preskon markas Comika itu, wartawan yang datang pada cari musola semua. Dan musola itu berguna sekali. Akhirnya Panji memutuskanlah untuk satu ruangan dijadikan musola. Itulah jadilah musola di bawah itu. Harusnya namanya Musola Al Abdur. Jadi kadang-kadang itu sesuatu yang kita perjuangkan itu jangan langsung keras-keras main. Kasih keras aja. Bang. Iya, kasih contoh pelan-pelan. Iya, pelan-pelan aja, sentuh pelan-pelan, terwujud juga gitu. Memang butuh waktu. Memang butuh waktu. Dan memang butuh sabar karena di sebelahnya kan ada foto Panji begini. Betul.
Tapi paling tidak jadi gitu. Ya kan dia kan pas begini pas semua tempat adalah bumi Allah. begini, gitu gitu. disembah itu Iya. maksudnya. Walaupun pas naik tangga itu kan agak kaget kan, komika hidup dari karya. Iya. Nah, itu emang nggak ada Allah di hati mereka itu. Nah itu musola yang awal tuh lantai Iya, 3. Sekarang sudah di lantai 1 kan. betul. Sekarang sudah di lantai Luar 1. biasa. Luar biasa. Ternyata itu projectnya Bang Abdul ya. Iya, Lucu banget lagi prosesnya. Memang prosesnya untuk dapat hasil lumayan lama, tapi prosesnya itu kita jalani dengan baik. Nah itu yang diusung sama Anies Baswedan sebenarnya. Maksudnya segala sesuatu itu jangan langsung mau main tabrak jadi aja. tabrak Dialog masuk dengan ya. warga. Betul. Memang lama, tapi Memang lama. tidak menyakiti akhirnya. Iya, betul. Jangan langsung digusur. Iya, memang cepat secara pembangunan cepat, tapi Iya. ya menyakiti orang jatuhnya. Iya. Luar biasa ya. Gitu, tapi ya Mau mau ngebagi bagaimana ya, lagi hasilnya. Tapi kita syuting ini real count-nya belum ya. Belum. Mungkin masih ada harapan, tapi ya 6-7% agak jauh Iya. sih. Iya, bismillah ya. Tapi kalau hasil itu Tapi jadi tadi sesuai kan, bersabar lah kan. Iya, betul. Proses. Karena kalau di dalam Islam kalau hasil itu jadi patokan, orang sudah menyerah dari dulu. Betul. Makanya hasil tidak pernah jadi patokan. Betul. Orang bilang gini ya, kalau andai kan hasil itu jadi patokan, Iya. maka Rasulullah itu gagal. Oh. Karena Rasul ngeset untuk pembebasan Baitul Maqdis, Palestina, itu dari tahun 5 setelah kenabian. Oh. Dan sampai Rasulullah wafat, beliau nggak lihat Baitul Maqdis merdeka. Iya. Bahkan cuman lihat pas Isra Mi'raj doang. Betul. Dan nggak lihat Baitul Maqdis merdeka. Apakah Rasul gagal? Enggak. Oke. Iya. Berarti emang dia dari apa yang sudah ditanam Iya, ya. Apa prosesnya. yang sudah proses. ditanam? Iya. Kalau lihat hasil juga Nabi Nuh alaihissalam juga gagal mungkin. Iya kan? Kenapa? Iya 900 tahun kan. Iya. Iya. Dakwahnya. Cuman nggak nyampe 100 orang kan di Iya, atas benar. kapal itu. Iya. Umatnya sedikit itu. Betul. 27 katanya, Mas. Iya. Ada riwayat yang bilang 27 orang dakwah 950 tahun cuma 27 biji. Yang Lu selamat. bayangkan 27 bagi 900 berarti 100 tahun nggak ada 10 orang. 100 tahun nggak ada 7 orang. Iya. Nggak ding. Tanya guru matematika aja. Saya juga bingung. Saya juga bingung sih. 1 tahun nggak ada 3 orang. 27 bagi 9. Ya tapi kan ada ayamnya 2, Iya. tadi kambingnya 2, ada sih. apa itu kan? Jadinya Kan kalau ini kan nggak perlu didakwain. Ambil juga mereka ikut tuh. Cukup dikejar aja. Tangkep aja ya. Masalahnya air nih, woi, khusus. Nah, dia sendiri. Dia juga tahu ada air. Dia juga nggak mau tenggelam. Iya. Iya, coba berarti nggak gagal kan? Berarti kan nggak dihitung dengan kaun kan? Iya. Aku yakin orang-orang baik ketika berusaha tetap ada hasilnya. Setidaknya di mataku hasilnya adalah orang-orang bertambah dewasa. Iya sih. Iya. Di tahun ini aku senangnya itu sih. Iya, betul, Walaupun betul. mungkin hasilnya mungkin tidak sesuai dengan Harapan. harapan. Betul. Tapi ya begitulah manusia berencana, Allah yang menentukan jadi. Iya, Iya juga sih, Bismillah lah. kita kan misalkan kamu kalau dagang jujur dong. Tapi kan belum tentu kaya. Iya. Betul. Kalau emang dinilai dari kayanya ya berarti ya kasihan Gagal. juga. Tapi kita yang penting sudah berusaha Jujur. taat syariat lah ya dalam berdagang ya. Mati dalam keadaan bangga lah insya Allah gitu. Daripada kaya tapi. Betul. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi apa tadi? Nah tadi gimana pandangan Pandangan. komika terhadap dunia ngaji atau mungkin kalau Abang Abdur udah emang dari keluarga yang lumayan Islami apa gimana Bang? Iya. Ya lumayan lah. Lumayan. Jadi nggak terlalu banyak zone lah ya. Kawan-kawan lah. Ya gitu. lumayan karena saya indikator lumayannya itu karena memang bapak ibu saya menekankan agama tuh cukup keras lah di kami. Oh ya. Kakak saya 2 orang itu malah pesantren. Kakak yang pertama, yang kedua itu pesantren Darul Ulum Jombang mereka. Wih, Jombang loh. Iya. Iya. Saya tidak sempat, saya sekolah negeri aja, kuliahnya baru di Muhammadiyah Malang. Ya. Artinya pendidikan agama tuh memang pokoknya tidak boleh tidak bisa mengaji, harus Ya, bisa harus baca bisa. Quran. Harus bisa baca Quran, sholat, apa segala macam. Jadi itu memang ditekankan sekali gitu. Jadi memang sudah terbiasa dengan dunia Kajian. yang seperti itu gitu Iya. dari keluarga. Lalu kemudian kalau pandangan komika terhadap dunia ngaji, mungkin menurut saya kayak pandangannya tuh mungkin anak mengaji itu eksklusif gitu. Benar. Membatasi pergaulan. Betul. Iya. Selalu. Iya. Pandangan yang ya menurut saya pandangan yang paling berasa Ya. membatasi pergaulan. Ya. Oke, jadi justru dari merasa anak ngajinya yang nggak mau bergaul gitu. Betul, ya? betul. Oke. Yang kadang-kadang juga saya bilang bahwa enggak, bukan mereka yang nggak mau gaul. Kitanya kayaknya yang terlalu ini juga. Jadi memang di dua belah pihak sih. Iya. Ragu untuk mendekat Iya, dua-duanya kadang ya. anak gajinya pengen gabung. betul. Cuman sudah merasa kayak
Nggak diterima nih. Saya ntar diterima nggak ya? Gitu. Nah yang di lain sisi, yang di komikanya merasa kayak mereka memang nggak mau gaul sama kita gitu. Ya. Dan aku pikir memang ada jebakan yang sangat berbahaya pada orang-orang yang sudah ngaji. Yaitu adalah jebakan orang berilmu, fitnah ilmu. Jadi dia merasa bahwa ketika dia sudah ngaji, dia nggak pantas bergaul dengan orang-orang yang masih maksiat. Atau dia merasa lebih tinggi daripada orang-orang. Dia mungkin bilang ini kasihan ya mereka ya segala macam. Itu bagiku bahaya banget. Itu bahaya sih. Ya. Kenapa bahaya? Karena itu adalah cikal bakal jadi setan. Cikal bakal jadi iblis kan ya. Nah sebaliknya di dunia sana pun problemnya bukan merasa tinggi tapi merasa rendah. Kayak aku nggak bisa deh gabung di situ. Aku terlalu kotor untuk ikut omongan pengajian-pengajian. Kalau ke sana ya demanding deh. Nanti aku harus sholat gimana? Aku kan belum bisa sholat dan segala. Jadi malu. Kayak orang udah tua belum bisa ngaji terus malu gabung anak-anak belajar Iqra. Benar. Jadi itu ini godanya sama tapi beda level. Satu levelnya adalah jadi sombong, satu levelnya jadi putus asa. Ya betul. Iya itu paling jelas sudah. Jadi memang yang satu godaannya untuk jadi sombong, yang satu jadi kayak putus asa. Iya. Begitu sudah yang dirasakan. Itu dua-duanya bisa juga switch, Tat. Jadi menurutku ada dua pihak juga di masing-masing kubu. Bener. Ada juga yang di sananya ngerasa sombongnya, ada juga yang di sini ngerasa rendahnya. Aku tipikal kayaknya waktu ke Comika itu yang ngerasa rendahnya. Nggak lebih ke gini. Serius loh, aku tuh takut merasa rendah atau merasa pendek. Ketahuan anak ngaji. Aku takut tuh. Abis gue kayaknya gitu. Bagaimana mungkin Anda takut ketahuan? Anda datang aja celana cingkrang, orang semua tahu. Cingkrang aku ya. Orang semua tahu. Wah ini anak ngaji nih mah. Jenggotnya panjang gitu ya. Iya kayak soalnya kan kalau dia di materinya kan begitu ya. Ngerasa kayak padahal setelah ikut stand up jadi ngerasa itu mah jokes aja pas di panggung gitu. Tapi benar nggak sih Mas aku lihat ya karena aku penggemar stand up bahkan sebelum ada stand up Indonesia. Aku sering nontonin Josh Carlin dan segala macam dan ini kan memang kritik mereka pertama terhadap pemerintah, dua terhadap agama. Dan setahuku memang munculnya stand up itu karena politik kan sebenarnya kan ya. Karena mereka ingin kritik politik dengan membawa seni kan gitu kan. Betul. Nah, jadi yang dikritik tuh yang paling banyak adalah pemuka agama. Karena memang pemuka agama di luar negeri sana itu memang menunjukkan banyak dalam tanda kutip ya kenaifan dan kemunafikan dan pro pemerintah yang menindas pada waktu itu mungkin. Betul. Dan juga kayak apa ya? Kayak nggak masuk akal lah. Misalnya contoh kata-kata Josh Carlin yang terkenal ya. Mohon maaf ya kalau ini bukan kata-kata saya. Contoh yang menggambarkan bagaimana situasi komika adalah Tuhan itu punya semua. Ayo datanglah kepada saya. Semua saya punya dan segala macam. Kecuali dia selalu perlu uang. Maka dia seolah mengkritik bahwa seorang ustadz atau seorang ulama atau seorang pendeta atau apapun itu selalu minta uang kita. Kenapa sih Tuhan selalu perlu uang dan segala macam? Itu baru salah satu kritik, belum kritik yang lain misalnya. Kan dia kan paling gak suka dengan agama ya. Kayaknya ini vibes-nya kebawa di Indonesia sehingga salah satu bahan yang harus dikritik itu adalah bahan agama. Contoh misalnya kata-kata yang paling sering diulang adalah mabuk agama. Kan itu kan ya. Jadi seolah-olah kalau ada orang beragama jadi nggak bisa mikir karena memang betul sih kalau aku lihat rata-rata komik itu adalah kecerdasannya itu adalah pada berpikir. Kan itu kan ya. Jadi aku lihat contoh misalnya ya, aku pertama kali dapat kritik dari komika itu dari teman abang tuh. Siapa? Ari Kriting. Bang Ari. Itu dari sudah lama sekali itu dari zaman Sudah lama sekali. udah putusin aja itu. Betul. Iya. Pertama Ari Kriting ngadu Ernest. Ernest udah datang sini kita udah ngobrol. Dan tapi Ari bentar lagi mau bikin film jadi bisa bisa. Dan tapi di titik itu aku merasa bukan marah tapi lebih kepada apa ya? Aku masih menghormati semua orang yang kritik aku hormati karena kritik itu adalah bagian menurutku ya, bagian daripada rasa dia tuh peduli dengan kita. Cuma peduli kan kadang-kadang ada hate, kadang-kadang ada love kan gitu kan ya. Tapi aku senang. Kenapa? Karena kritiknya komika minimal dia tidak sampai menghina. Ada tetap dengan intelektualitas dia kan. Mikir kan untuk ngeritik tuh dia nulis gitu loh. Betul, nulis dan ngeritik. Nah, jadi pikirku mungkin ada pengaruh itu ya ketika misalnya ngelihat tapi memang dari pengaruh anak ngaji. Kita ini ya, ujian kita kalau aku ditanya ya, ujian yang paling besar bagiku bukan dari orang-orang di luar kajian. Oh ya. Iya. Justru dari orang-orang di dalam kajian. Judgementnya orang-orang yang di dalam kajian itu menurutku lebih besar daripada judgementnya orang-orang yang nggak di kajian. Judgement antar pengajian berarti gitu kayak anak-anak. Aku tuh pernah lihat ada orang clubbing dan literally nangis ketika sholat. Aku tanya kenapa kamu nangis? Dia bilang saya tuh merasa semua orang di ruangan ini lebih soleh daripada saya. Aku stres ketika dengerin itu. Aku bilang bukankah kemudian ketika kita sholat tuh yang kita kejar adalah rasa itu gitu maksudnya. Ketika selesai sholat kita harusnya kan merasa bahwasanya kita tidak lebih soleh daripada orang-orang ini. Tapi kayaknya mungkin perasaan kayak gini nggak banyak diakses sih oleh orang-orang ngaji gitu maksudnya. Dan ekspresinya mungkin itu yang ketangkep sedangkan juga. kalau di anak ngaji yang tadi contohnya ada nggak?
Yang dia merasa banyak, gitu kan ya. Banyak yang merasa, maksudnya sebaliknya, dia merasa lebih tinggi, banyak. Iya, misalkan pas sholat sibuk mikirin gerakan orang lain kayak gitu ya. Aku ketemu justru bukan itu kan. Yang literal di depan mataku adalah ada orang, tapi dia udah tobat sih sekarang. Dia bilang, "Ustadz, kenapa saya sekarang nggak ngaji? Saya ngaji dulunya saya anak motor, saya ngaji dan saya nggak tenang." Dia bilang salah satu nggak tenang apa? Aku bilang, dia bilang ini, begitu saya sholat, begitu saya ngerti ngaji, dia bilang saya bisa menyebutkan 29 kesalahan imam ketika baca suratul Fatihah. Jadi fokusnya nggak Horor. Fokusnya ke orang lain. Jadi lebih mencari kesalahan orang. Judgment ke orang. Itu aku stres dan mungkin ini juga ditangkap oleh teman-teman komika. ngelihat kelakuan orang kayak gitu ya. Jadi harus mereka kritik kan? Iya benar sih. Iya. Dan memang betul. Jadi kalau yang saya misalkan kayak tidak ya gimana ya? Tidak bisa menggambarkan semuanya, tapi kalau yang saya lihat komika itu kalau dia sudah lari ke pembahasan agama dan segala macam, yang saya sayangkan yang diambil tuh kepingan-kepingan kecilnya gitu. Oke. Jadi tidak selalu positif. Jadi tidak mau diambil secara helikopter view karena saya juga berada di situ kan. Maksudnya saya mendengar materinya mereka dan segala macam. Yang mana cuman nggak gitu sebenarnya. Kalau kau tarik masalah ini secara helikopter view, kau akan lihat tidak begitu. Oke. Contoh misalkan kayak sering banget punchline tuh tentang masalah susah bikin gereja di Indonesia. Biasa. Kalaupun ada dibakar apa segala macam. Nah, kemudian itu materi itu memang tidak secara eksplisit ngomong, tapi implisitnya itu mengatakan kayak Muslim itu semena-mena gitu. Padahal kalau mau dilihat, ya jangan dilihat ininya. Kasus di Islam nggak ada gitu, nggak ada perintah itu tuh nggak ada, nggak ada. Itu tuh memang mungkin kepala daerahnya mungkin kebetulan orang Islam, kebetulan emang nggak ngerti atau gimana gitu. Ya tidak semua orang Islam ngikutin agama sunnah gitu. Jadi tidak mau dilihatnya dari situ. Tapi ya karena memang kita juga tidak bisa balas karena memang ya itu terjadi gitu. Mau berarti risetnya kurang dalam ya. Iya. Jadi seandainya kalau dia ditarik jauh helikopter view, dicari ke lebih jauh gitu. Harusnya sih dia paham. Jadi ngeritik hal-hal yang tadi. Paham. Tapi kadang-kadang ada ini juga jebakannya stand up komedian nih sebenarnya. Jadi kadang-kadang memang ada sebuah materi yang bagusnya kita tahunya segitu aja. Kalau kita tahunya lebih banyak, nggak lucu lagi. Jadi nggak lucu. Iya. Betul. Nyari lucunya jadi susah. Jadi memang jadinya ada penjelasan ya. Memang ada ketidaksengajaan, ada kesengajaan. Oleh komik itu untuk membatasi risetnya segini aja. Yang ini entah bagaimana bodoh lah, yang penting segini lucu biar lucu. Iya betul lagi. Karena kalau kita tahu semuanya, jatuhnya masih bisa bikin lucu tapi jadinya nipu kan. Nipu hati gitu kayak sebenarnya nggak gitu loh kejadiannya. tapi mau gimana? Yang bikin lucu. Dia harus batasi untuk jangan tahu sampai ke sana gitu. Tapi artinya ada sesuatu yang sama sih. Artinya semua orang perlu helikopter view. Semua orang itu kalau mau lebih bijak dia perlu ngelihat lebih besar sebenarnya. Disitulah ada irisan. Tapi kalau aku kalau meminta orang untuk melihat lebih jauh, itu kan menurutku kurang ahsan loh. Harusnya orang-orang yang beragama ini mulai mawas diri apa perlakuan kita tuh bakal dilihat orang seperti itu. Karena jujur aku sama Fuad tuh kan aku lama tinggal di Bali, Bang. Aku tinggal di Bali tuh, aku ngerasa diriku tuh representasi Muslim. Kalau aku buang sampah aja di pantai ini nanti kelakuan orang-orang Muslim, soalnya aku pakai gamis, pakai peci. Aku takut agamaku yang dihina. Gitu ya. Jadi apapun yang aku lakukan, aku takut Islamnya yang dihina. Jadi aku tuh harusnya biasa di tempat lain buang ngeludah-ludah doang, di tempat lain ini nggak mau aku. Karena kenapa? Nanti Islamnya yang dikatain. Kayak tadi misal kejadian gereja-gereja di itu kan akhirnya itu kelakuan Islam susah bikin gereja. Padahal Islam nggak gitu, gitu kan. Tapi nggak bisa nyalahin komikanya juga. Mereka ngeliatnya begitu. Jangan nyalain komikanya, kamu harus lihat view dong. Yang harusnya muslimnya juga sadar diri. Apa yang lu buat itu yang dinilai orang. Itu namanya kutukan jadi anak lebih tua. Apa pula? Contoh gini ya, orang tua sama anak
itu kan duluan tua orang tua. Ya. Artinya dia nggak bisa mengharap anak itu suruh ngerti dong. Ya. Harusnya dia ngerti dulu karena dia udah hidup duluan. Ya. Nah, namanya kalau misalnya ada saudaraan, yang paling tua kan pasti suruh ngalah. Ya. Nah, kita kan muslim kan dominan. Oh. Nah, harusnya yang lebih banyak ngerti ya orang muslim sebenarnya daripada ngarepin orang yang lain ngerti Islamnya gitu loh maksudnya. Ada perkataan yang bilang orang-orang luar sana tuh nggak baca agama, nggak baca Al-Quran, dia tuh ngebaca tingkah kita gitu kan. Itu harusnya disadari. Kalau kita ngapa-ngapain nanti orang ngelihatnya itu kan Islam bakar-bakar, buang sampah, ludah-ludah. Sedih tahu Islam gak ada yang ngajarin begitu, Nabi gak ada yang ngajarin begitu. Makanya jadi sedih lah. Maksudnya kayak ya memang akhir zaman gimana. Lah ke situ. Saya tuh sering sekali begitu. Jadi kalau di momen-momen yang kayak wah udah sulit nih emang akhir zaman. Tadi kan kau bilang itu juga. Iya gitu. Memang sudah akhir zaman. Sudah akhir zaman sudah. Tapi kan di kalangan komika, abang kan yang citranya Islami lah gitu. Itu berat nggak di tengah-tengah gitu? Enggak juga sih, biasa aja. Biasa aja saya. Iya sih benar. Tapi memang ada hal-hal yang akhirnya kemudian bikin teman-teman sungkan. Misalnya ada. ngajak kelabing. Contoh misal kalau ada saya gitu. Mereka mau minum-minum gitu, mereka sungkan. Mereka mau nggak sholat, mereka sungkan gitu ya. Kalau itu sih mereka kalau itu aja. Tapi untuk hal-hal kayak mereka mau segala sesuatu yang agak dosanya agak besar gitu, mereka agak sungkan. Abdur suruh pulang dulu gitu. Ya biasanya kalau saya pulang dulu atau apa gitu. Tapi aku ngeliatnya bener sih. Dulu waktu awal kesana itu kan tadi ya ngerasanya ternyata mereka open minded sekali. Jadi waktu aku kenapa bisa jadi pede karena waktu lihat open mic di Comika itu. Saya seorang pembanding mayat. Saya seorang ini ya. Banyak tuh random banget. Sampai saya ini dari FPI ya. Jadi kalau ini mah semua ada di sini gitu. Dari situ aku nggak takut ngomong saya anak ngaji. Jadi tadinya takut orang langsung kayak apa yang masuk ke sini karena image-nya tuh gitu, ngapain kamu di sini gitu. Ternyata dari semua kalangan ada. Apalagi Bang Abdur yang mencitrakan gini, itu lumayan buat angin segar juga Bang buat kita-kita. Ternyata aku kalau ngumpul nggak harus tinggalin sholat gitu loh. Harus. Parah. Bang Abdur nongol tuh dengan tidak meninggalkan citra itu ngerasa berarti bisa main ke situ. Bisa santai aja. Ya maksudnya itu kan panggung mimbar bebas gitu. Siapapun boleh untuk ini. Utamanya tetap harus lucu kan. Iya itu boleh. Yang diutamakan itu aja, backgroundnya apa aja mah bisa. Kayak gitu sih. Gimana, tertarik mau stand up? Enggak, udah Ustaz Felix sudah belajar nyanyi aja. Tertarik mau dakwah? Itu agak sulit saya. Dia tiap hari berdakwah. Biasa ya. Serius deh. Kan dakwah kan tidak hanya ngobrol nyampein materi gitu kan ya. Tapi tadi berapa banyak quotes-quotesnya Bang Abdur yang kita lihat nggak satu loh, susah banget Bang Abdur kayaknya untuk suudzon ya. Iya positif. Dia semua positif. Iya. Ustaz lagi bikin buku tentang Abdur kali ya? Enggak. Kaget. Ya. Tapi memang saya membiasakan diri begitu sih, kayak karena saya yakin bahwa tidak ada satupun yang dibiarkan Allah terjadi dan itu sia-sia gitu. Luar biasa. Inna khalaqna hadza batila kan. Tidak ada satupun yang terjadi pasti sia-sia. Jadi pasti ada hikmahnya. Kalau memang itu masih sedih atau apa, ya hati aja yang belum nyampe dapat hikmahnya apa. Jadi saya selalu melihat bagaimana sudut pandang yang lain, sudut pandang yang lain gimana. Kalau gitu. kata guruku gini, kalau seandainya ada banyak hal di mana kita merasa gagal, sedih, pokoknya nggak ada harapan. Jadi memang itulah tujuan Allah. Tujuan Allah tuh membuat kita putus asa, supaya kita tahu bahwa kita lemah. Makanya ketika kita tahu kita lemah, maka besok nanti setelah kita menang, nggak ada yang menepuk dada lalu bilang ini karena gue. Iya betul. Itulah memang kita dilatih untuk jatuh sejatuh-jatuhnya. Seolah-olah gini, buatlah rencana sebaik-baiknya supaya Allah bisa kasih tahu rencanamu itu sampah. Agar besok ketika Allah tolong kita jadi tahu ya Allah jauh lebih bagus daripada rencana saya. Iya sih. Menarik. Makanya beda lagi Bang ya. Iya. Makanya terbelahnya lautan itu setelah segala sesuatu yang nggak mungkin. Betul. Udah mampet banget, nggak ada opsi lain ya. Nggak ada opsi. Sudah tidak ada opsi. Iya, maka orang bilang kalau kita ditolong nih cuma satu, Allah. Kalau sekarang nih masih ada perhitungan, masih ada strategi, masih ada segala macam, mungkin Allah nggak akan nurunin pertolongan. Oh iya, saya juga berpikir kayak beberapa kali kejadian di hidup saya itu, saya ngerasa kayak kalau saya sudah semakin terhimpit, semakin susah, saya yakin jalan keluarnya semakin dekat nih. Yeah. Kayaknya udah makin dekat nih, karena
setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi ini mungkin tingkat kesulitannya yang saya rasa kalau ini sudah nggak bisa, ini pasti jalan keluarnya udah deket nih, dikit lagi. Oh, itu kan positif Sabar-sabar aja, kuat-kuat aja. Iya, insyaallah. Mas Karena Allah nggak mungkin mengingkari janji kan. Betul. Apa yang ada di Quran itu pasti terjadi. Pasti benar. Jadi kalau Allah bilang setelah kesulitan pasti kemudahan, ya pasti begitu. Iya. Benar. Betul. Jadi saya di situ sih. Jadi kayak makanya saya suka sekali Al-Insyirah tuh surah favorit sih. Surat favorit ya. Surat favorit. Punya lo surat favorit lo. Lagi kan surat favorit lu Ajin ya. Surat Anjing. Jin ya. Anjing. Bagus juga tuh. Bagus juga. Itu panjang itu loh. Iya, saya favoritnya Al-Baqarah. Luar biasa. Iya, kan kayak Al-Baqarah. Sapi betina Positif ya. terus ya. Nah terus kalau pandangan Bang Abdur ke Indonesia nih ke depannya Oke. gitu Iya. tentang pendidikan, tentang apalah keseniannya, stand up-nya apapun, ada harapan apa besar? Ya harapan saya semoga kita bisa jadi negara yang dikagumi sih. Jadi kayak orang dengar Indonesia tuh Respect gitu ya. respect gitu. Kalau sekarang tuh kan orang dengar Indonesia tuh kan. Hah? Jadi Dari bahas. mana kamu? Indonesia? Hah? India maksudnya. Bali? Oh yes. Gitu. Oh, gitu. Kayak kita tuh terlalu diinjak-injak di mata dunia ini. Mudah-mudahan kalau kita jadi negara yang lumayan orang dengar Indonesia aja takut. Itu kita kirim bantuan ke Gaza nggak berani ada yang ini. Nggak berani ada yang macam-macam. Asal ada kardus bendera Indonesia, Israel juga nggak berani ganggu itu. Itu bagus. Itu bagus. Mulia sekali ya. Pengen banget saya Indonesia ya mungkin tidak terjadi di kita atau di anak cucu kita, mungkin nanti di anak cucu kita mungkin ya. Kita Pengen kasih Indonesia yang seperti itu. satu quotes dari bukunya ini Hakadha Dhoharojilu Salahuddin Wakadha Adatil Quds. Itu beliau bilang gini, selama umat Islam masih berharap pada satu individu, maka kebangkitan itu masih jauh. Kenapa? Karena beliau berkata, banyak orang berkata di mana Salahuddin? Ini kan kasus Gaza 120 berapa hari kan? Di mana Salahuddin? Di mana Salahuddin? Pertanyaannya, kalau Salahuddinnya datang, emang dia menang sekarang? Enggak juga. Kenapa Salahuddin enggak menang? Karena dia harus mimpin orang-orang kayak kalian. Iya. Terpecah-pecah. Iya juga ya. Jadi kita tuh Untuk enggak boleh, Salahuddin panggil perang bentar, masih podcast ini bentar Iya. ya. Gak mungkin dia mimpin orang-orang kayak kita. Dia tuh mimpin orang-orang bermutu. Nah makanya judul bukunya adalah bukan tentang satu orang, tapi tentang satu generasi. Iya. Jadi kita mikir bukan tentang satu orang, tapi satu generasi. Berarti bukan tentang mencari di mana Salahuddin, tapi semua orang menjadi Salahuddin. Sehingga begitu Salahuddinnya datang, semuanya ini Iya. memang jago gitu. Iya, betul. Makanya Indonesia yang ditakuti kan gitu kan ya. Iya. Bukan satu orangnya. Iya. Bukan pemimpinnya. Kalau satu orangnya ditakutin. Iya. Ya ada. silakan. Berarti di kedepannya bukan kita mencari Anis-Anis yang lain, Betul. kita semua menjadi Anis. Waduh. Kita semua menjadi Kalau Karena memang kita manusia. Anis kan manusia. kecuali manusia. perempuan. Anissa. Oh iya, Anissa. Anissa. Jadi Anissa. Jadi Oh, Anissa. Bukan, beda partai. Beda partai ya. Ya benar setuju sih. Berarti tadi juga keren sih kata Bang Abdur, mungkin bukan kita yang ngerasain, Iya, tapi iya. anak cucu kita. Jadi Iya, mungkin. kalau kita ngerasa tanda kutip kita orang baik, kita benar-benar mau setia Kontribusi. pada kebaikan, setia pada kebenaran. Iya. Ya mungkin memang panennya bukan di kita kali ya. Mungkin Ya. panennya nanti di generasi-generasi ke depan, dan dia melihat dari sejarah ya, bapak-bapak kita nih pernah setia pada kebenaran sampai kita kayak gini. Amin. Mungkin kita sekarang lagi di fase beli-beli sejadah kayak Bang Abdur dulu. Oh. Nanti musolanya jadi itu yang menikmati anak-anak kita. Gitu ya, Bang. Kita bikin sejadah. Kan insya Allah kalau server YouTube masih ada, ini bisa ditonton sama anak-anak kita. Nah, benar. Per YouTube pikirannya Iya, kalau server juga YouTube sih masih ya. ada, tidak dibom sama nuklir Korea Utara mungkin. Ini anak cucu kita masih bisa nonton. Atau Gitu. tidak dibeli sama Cina ya. Bener Oh juga. bapak saya si Fuad itu dulu ternyata begini-begini. Tonton. Ih, keren bener juga sekali ya. gitu. Nah pertanyaannya, siapakah yang akan menjadi Panji yang geser musola? Waduh. Mati, kamera mati juga. Enggak. Oh, Ada gitu ya. pas Ya banget. udah guys, terima kasih. Nuklir dari Rusia datang. Iya. Server YouTube Lebih, bubar. lebih tepatnya ini gambaran NTT sekali ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my